Bisa dimulai Bu ya? Nah, Bos, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah dapat bertemu kepada Bu dosen Bu Siti Rukhayati, Magister Sarjana Agama. Eh, Perkenalkan Bu, nama saya Koirul Anwar dari SDN Glumpet, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya buat untuk saya sebagai eh, tugas pemenuhan tugas atau syarat tugas dari PPG Darjat tahun ini. Kami mengambil fase B dari kelas 4 Bu. Dan modul ajar ini yang pertama ada identitas sekolah, yaitu adalah SDN Glumpet, mata pelajaran pendidikan agama Islam, kelas 4 semester 2 fase B, alokasi waktu 2 kali pertemuan, tahun pelajaran 2003-2024, dan nama penyusun saya sendiri. Selanjutnya ke bawahnya, untuk kompetensi awal di sini siswa memahami pengertian Asmaul Husna. Selanjutnya siswa dapat menghafal 5 Asmaul Husna, yang pertama Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya siswa mampu menyebutkan makna 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Selanjutnya siswa mampu menyusun dengan tepat makna pada Asmaul Husna. Untuk profil pelajar Pancasila, karena kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi profil pengajar Pancasila dan profil rahmatul alamin, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis, yang kelima kreatif, yang keenam bergotong royong, dan yang ketujuh berkebinekaan global. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana di SDN Glumpit, ada satu papan tulis spidol serta alat tulis lainnya, yang kedua proyektor LCD, speaker aktif, laptop, media pembelajaran interaktif, dan gambar poster dan kartu berisi 5 Asmaul Husna dan maknanya. Dan ada video pembelajaran juga di sini, Ibu. Selanjutnya target peserta, kami targetkan peserta didik reguler dan tipikal. Selanjutnya model metode pembelajaran. Model pembelajaran tatap muka. Yang kedua adalah metode pembelajaran lecturing, comparative learning, dan matching card shot. Atau nanti ada permainan untuk menyambungkan atau untuk mengurutkan Asmaul Husna tersebut. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran Bapak Ibu, di sini peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian Asmaul Husna, menghafal, menyebutkan makna, dan mampu menyusun dengan tepat makna pada Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Dan di sini ada kriteria, tentunya ada kriteria untuk pembelajarannya. Untuk kriteria tujuan pembelajaran, satu, siswa memahami pengertian Asmaul Husna. Yang kedua adalah siswa dapat menghafal 5 Asmaul Husna seperti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Yang ketiga adalah siswa mampu menyebutkan makna 5 Asmaul Husna. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan dengan tepat makna pada Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan tepat. Selanjutnya untuk pemahaman bermakna, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mempraktikkan dan menerapkan akhlak 5 Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, pertanyaan pematik, sudahkah kamu membaca Asmaul Husna? Kedua, apa makna dari 5 Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min? Yang ketiga adalah bagaimana perasaanmu setelah mengetahui 5 Asmaul Husna ini? Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran, langkah-langkah persiapannya. Ketika kita ingin mengajar, ada persiapan. Yang pertama adalah papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya. Yang kedua adalah proyektor LCD speaker aktif.
dan pembelajaran interaktif dan gambar poster dan kartu urutan 5 Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kegiatan pembelajaran pembelajaran ke-1 nanti alokasi waktu 4 jam 4 kali 35 untuk kegiatan pembukaan, mengucapkan salam dan berdoa bersama. Dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran, menyapa peserta didik atau ice breaking, serta apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini saya tidak mencantumkan untuk pembacaan Asmaul Husna Bapak Ibu karena mungkin waktunya kemarin mepet, jadi belum saya cantumkan di sini. Sebetulnya di sini kegiatan pembukaan itu ada pembacaan Asmaul Husna secara berjamaah. Dan selanjutnya Ibu, kegiatan inti nanti di sini yang pertama adalah meminta siswa membaca sama-sama materi pada buku paket yaitu tentang 5 Asmaul Husna. Selanjutnya peserta didik diminta untuk mencermati, mengamati tayangan gambar dan video mengenai materi yang dipelajari. Yang selanjutnya nomor 3, peserta didik diberikan tugas menemukan baik personal maupun tugas secara berkelompok untuk menemukan contoh 5 Asmaul Husna dan mengeksplorasi dan mengasosiasinya. Selanjutnya peserta didik dikembangkan untuk membuat contoh-contoh yang telah diberikan, mengeksplorasi dan mengasosiasi dalam bentuk catatan kecil. Selanjutnya peserta didik diminta untuk bekerja dalam kelompok. Selanjutnya peserta didik bertukar informasi antara kelompok masing-masing. Selanjutnya peserta didik lainnya mendengarkan, memberi tanggapan, mengamati dan menanya. Selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk memahami urutan dan memahami makna Asmaul Husna dengan benar. Selanjutnya satu persatu siswa menghafal 5 Asmaul Husna dan maknanya Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min secara benar. Dan kegiatan penutup Bapak Ibu untuk penyimpulan peserta didik mampu memberikan simpulan atau menyimpulkan dibantu dengan dibimbing oleh guru pengajar atau saya sendiri dan melakukan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya, menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Untuk selanjutnya refleksi peserta didik, pertanyaan refleksi, sudahkah kalian menghafal 5 Asmaul Husna? Nanti akan dijawab ya atau tidak. Selanjutnya, sudahkah kalian pahami makna 5 Asmaul Husna? Selanjutnya, sangat mudah bukan menghafal dan memahami makna 5 Asmaul Husna? Untuk asesmen atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran, di sini penilaian sikap spiritual dilakukan dengan menggunakan teknik Bapak Ibu. Untuk penilaian observasi dengan instrumen penilaian jurnal sebagai berikut. Untuk di sini nomornya jelas, tanggalnya nanti tanggal pelaksanaan, nama peserta ini saya ambil dari 3 sampel saja. Jadi dari kelas 4, yang pertama adalah Aditya Pertama, Aisyah Aila Farisia, dan Erlita Asifa. Untuk catatan perilaku, sikap, bukti, tindak lanjut di situ sudah jelas Bapak Ibu. Yang kedua adalah. Saya rasa cukup Pak. Oh ya, terima kasih Bu. Oke. Ya. Silakan di stop screen ya. Oke, dari metode yang sudah diterapkan apa kelemahan dan kelebihannya Pak? Menurut saya untuk kelemahan dari metode yang saya ketahui di sekolahan saya tentunya itu banyak sekali konteks yang keluar dari materi Ibu. Sebagai contoh nih, kita memberikan salah satu kelompok untuk mengurutkan materi pembelajaran atau materi makna 5 Asmaul Husna, akan tetapi ada sebagian yang itu malah gojek sendiri. Dan itu membuat tidak efektif dalam pembelajaran gitu Ibu. Pendekatannya pakai apa? PBL apa PJBL? Kalau pendekatan kita pakai ke PBL itu. Ke PBL. Gimana langkahnya?
Langkahnya saya ambil yang pertama dengan ceramah ya, dengan ceramah. Habis itu untuk menyampaikan informasi penting saja, dan selanjutnya saya ke diskusi, karena di situ nanti saya untuk menyuruh anak didik saya untuk berdiskusi dengan materi belajar kelompok tersebut, dan selanjutnya untuk mendemonstrasikan kegiatan hasil belajar itu. Itu jawaban dari saya, Ibu. Oke, teori belajar apa yang melandasi dalam menyusun modul ajarnya? Teori belajar yang melandasi dalam modul ajar. Behavioristik, humanistik, atau konstruktivistik, atau apa? Humanistik ya, Bu. Oke, bagaimana menyusun LKPD, langkah-langkahnya? Menyusun LKPD yang pertama saya agak lupa itu, Bu. Oke, bagaimana mengembangkan critical thinking pada siswa? Kita pada saat pembelajaran ada pertanyaan pemantik ya, Bu ya. Pertanyaan pemantik itu mungkin kita membuat pertanyaan itu untuk meningkatkan critical thinking peserta didik. Jadi menggunakan pertanyaan pemantik itu.